orang tidak mau melakukan sesuatu, ya kan? Maka dia akan menunjukkan kepada orang lain bahwa sesungguhnya dia tidak mampu melakukan sesuatu itu, supaya orang punya persepsi, oh panjenengan itu gak mampu ngelakoni itu. Dan kita jangan mendowngrade diri kita sendiri. Makanya jangan keliru memahami ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita semua tahu itu kan. Allah tidak akan membebankan kepada orang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemampuan itu di situ maksudnya adalah kemampuan maksimal, bukan kemampuan minimal. Dan seringkali kita ingin melakukan sesuatu apapun itu selalu kita hadapi dengan kemampuan minimal. Kayak supaya ngelakoni itu. Padahal si turun tinggi, ya, aku repot tangi bengi. Misalnya gitu kan, repot teman aku tangi bengi. Itu kan belum kita sudah mendowngrade kemampuan kita sendiri, ya kan? Belum kita sudah menganggap atau memvonis diri kita tidak mampu. Aku nih puasa Ramadan, enak, ya. Soalnya kabeh bodoh poso. Begitu puasa sunnah, repot teman aku puasa sunnah. Itu kan kita mendowngrade kemampuan kita sendiri, ya kan? Kita memvonis bahwa diri kita itu lemah dan kemudian tidak mampu melakukan amal yang orang-orang lain pun bisa melakukannya. Ya, makanya kalau kita lihat pada masa Rasulullah SAW, para sahabat itu sampai fastabiqul khairat untuk mampu-mampuan, ya, sampai Rasulullah SAW itu mengkat mereka itu karena kemampuan itu sudah di atas rata-rata dan kamu tidak akan bisa melakukannya. Ingat ada orang datang pada Rasulullah SAW untuk menanyakan tentang sebaiknya khatam Quran itu, ya, berapa hari? Ya, khatam karena 1 bulan, ya, terus saya lebih mampu daripada itu. Ya, saya lebih mampu daripada itu. Oh, kalau begitu, ya, khatamkan selama 1/2 bulan. Saya lebih mampu daripada itu. Ya. Khatam karena sebanyak 7 hari sampai kemudian di 3 hari dan Rasulullah SAW sudah tidak boleh lagi. Ketika orang itu disebut sebagai 3 hari, ya, saya lebih mampu daripada itu. Ya. Tapi Rasul mengatakan tidak. Ya. Jangan lebih sedikit daripada itu harinya. Karena dia merasa mampu untuk menghatamkan Al-Quran sebanyak sehari. Ya. Nah, kalau di bulan Ramadan kan hari-hari tertentu, ini tiap bulan atau setiap hari dia melakukan mencanangkan itu, nggak diperbolehkan sama Rasulullah. Makanya ada hadis ini, ya ayyuhan nas alaikum minal a'mali ma tutiqu, ya, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah jemu sampai kalian jemu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan sampai kalian bosan. Inilah khawatirnya itu. Ya, orang itu sekalian, semakin hari, semakin tahun itu bukan semakin kuat fisiknya, semakin mengalami pelemahan fisik. Suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, secara realitas pasti akan mengalami itu. Ya, yang kemudian lututnya sudah linu-linu, sering batuk dan seterusnya, itu pasti akan dialami seseorang. Dan begitu dia mengalami pelemahan fisik, pasti akan mengalami pelemahan amal, ya kan? Dan karena itulah jangan sampai kemudian kita membuat tekad, ya, sampai kemudian bersumpah saya akan begini, tapi kemudian kita, ya, langgar sumpah itu karena kondisi fisik kita yang semakin melemah. Ya. Makanya di sini dikatakan alaikum minal a'mali ma tutiqun. Ya, hendaklah kalian beramal menurut kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri bosan. Ya. Kemudian, ya, wa inna ahabbal a'mali ilallahi ma tuwima alaihi wa in qalla. Ya, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang rutin dan berlanjut meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit. Wa kana alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza amilu amalan athbatuhu. Dan bila keluarga Muhammad sallallahu alaihi
wasallam melakukan suatu amalan, maka mereka menekuni amalan itu. Ya,